Oke, ya, selamat sore semuanya. Ya, Baik. jadi hari ini kita akan mulai sesi 2 ya, gitu. Jadi tadi udah sempat terima WhatsApp belum yang menyatakan bahwa domainnya sudah diterima gitu? Ada ya? Kak Jaka aman? Aman-aman. Aman ya, oke. Domain ya ya. Ya, jadi tadi siang saya udah beliin kita untuk kita semua domain gitu ya. Jadi nanti kita bisa pakai untuk kita praktek kurang lebih seperti itu ya. Oke. Layar saya sudah kelihatan? Aman ya? Ah. Oke, sip. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang apa sih ya? Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang yang namanya membuat landing page gitu ya. Oke. Nah, kalau kemarin kan kita udah belajar ya, apa namanya? Ini sedikit saya recap ya untuk pembelajaran yang kemarin. Gitu. Jadi untuk yang kemarin ya kita udah belajar bahwa dalam kita melakukan kegiatan marketing ya atau pemasaran gitu ya, memang dasarnya ada 3 goals yang mau kita capai, betul gak? Dan 3 goals ini sebenarnya saling berhubungan satu sama lain ya. Oke, yang pertama itu adalah apa tadi kemarin? Awareness ya. Ada awareness ya, ada consideration ya, ada conversion, dan akhirnya orang menjadi seorang buyer ya, dia beli produknya kita atau jasanya kita gitu ya. Nah sekarang gini ya, kemarin kan kita udah belajar tuh bahwa untuk kita melakukan awareness itu ada banyak cara, betul gak ya, ada banyak jalan lah yang bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya adalah apa, contoh bikin brosur, bisa nggak ya? Mungkin kita bikin brosur ya, sebarin brosur gitu-gitu ya. Kemudian apa lagi? Coba, ada yang bisa kasih ide? Konten. Ngonten ya. Konten tuh ya, betul ya, konten di IG, konten di TikTok gitu ya. Sekarang banyak ya teman-teman cara untuk kita mendapatkan apa namanya, impression ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kita ngonten di, tahu nggak? Kita bisa ngonten di marketplace ya. Sekarang kan TikTok ya, terus Shopee gitu ya, mereka itu memfasilitasi fitur yaitu apa? Shopee Live atau TikTok Live, betul gak? Ya, kita bisa nge-live, bisa apa namanya, menjual barang kita secara live gitu ya. Ayo kakak, lihat silakan gitu ya. Kalau misalnya ini silakan check out di keranjang kuning nomor sekian gitu ya. Oke. Dan ini merupakan fenomena yang baru ya. Jadi saya discuss juga dengan beberapa kenalan saya. Memang untuk bisnis affiliate ini nggak bisa dipandang sebelah mata lagi ya, karena dari sisi seorang afiliatornya itu mereka bisa mendapatkan penghasilan sampai puluhan juta ya seharinya gitu dari jadi afiliator. Saya juga cukup kaget ya, cukup besar juga, hampir menyamai gajinya seorang manajer ya. Oke. Kemudian apa namanya, dari sisi pebisnisnya ya, dari sisi bisnisnya itu juga mereka sangat amat terbantu ya. Akhirnya kan banyak tuh ya teman-teman yang live gitu ya, terus mereka tampilin tuh, wah sudah berapa terjual ya, bisa terjual dalam satu hari, contoh nih lagi ada flash sale gitu ya, bisa terjual sampai miliaran rupiah hingga puluhan miliar rupiah ya dalam sekali live gitu ya. Di luar ya kita nggak tahu tuh di balik penjualan itu apakah itu penjualan asli atau penjualan hasil dari jasa ya. Kan sekarang ada juga ya jasa yang kayak gitu-gitu ya, jasa naikin live, jasa apa namanya, itu termasuk jasa apa, fake selling gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, konten di marketplace itu juga baru ya teman-teman. Jadi ada banyak ya, ada apa namanya, ada kita SEO kan website kita biar muncul di Google ya, oke, dan sebagainya, terutama, dan juga kita bisa ngiklan juga ya teman-teman ya gitu. Oke. Nah ini ya, awareness ini adalah poin pertama atau pos pertama orang ketemu atau kenalan dengan kita. Setuju nggak teman-teman? Ya, kan orang tadinya nggak tahu apa-apa kan tentang kita kan. Goals kita kan adalah di awareness itu adalah gimana caranya nih bikin orang tuh tahu bahwa kita tuh ada gitu loh.
Ya, makanya kita bisa bikin brosur, kita bisa ngonten, ya, ngonten di marketplace, ya, dan sebagainya gitu. Oke. Nah, setelah orang kenal atau tahu atau ngeh ada kita, ya, apakah kita stop sampai situ? Ya, tentunya enggak ya, teman-teman, betul nggak? Pasti kita pengen orang tersebut minim-minim dia itu, ya, mengambil tindak lanjut, betul nggak? Ya, makanya mungkin di brosur kan kita ada kasih, ya, oh alamat kita di sini. Ya, waktu kita ngonten tuh kita bisa ada yang namanya call to action di dalam kontennya kita, betul nggak? Ya, memanggil orang untuk melakukan suatu tindakan. Ya, kalau kita kenalan, habis kenalan kan pasti kita ajak jalan toh. Bener nggak? Ya, kalau misalnya habis kenalan nggak ngajak jalan, ya udah kenal doang gitu, teman-teman, betul nggak? Ya, oke. Nah, jadi di sini, ya, selain kita kenalan, ya, kita juga harus, ya, menyediakan sarana untuk orang-orang tahu lebih dalam tentang kita, ya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya adalah kemarin ada apa? Ada website, ya. Ayo, apalagi? Ya, bisa kita arahin kemana sih orang-orang untuk tahu lebih dalam tentang kita? Ada ide? Coba Kak Jaka, mungkin mau diarahin kemana nih? Marketplace. Ah? Marketplace. Yes, marketplace, betul. Ya. Jadi mereka habis tahu kita langsung kita tarik tuh ke marketplace kita, betul gak? Ya, apalagi kayak ini, kira-kira mau ditarik kemana orang? Kemana? Sorry. Call to action ya kali. Ya, call to action ya. Call to actionnya ke WA. ya WA juga bisa ya. Dari iklan langsung ke WA, bisa nggak? Bisa aja. Nah, Ya, tidak ada yang melarang. Gitu ya. Oke. Nah, apalagi? Ya, ternyata ya salah satunya adalah ya website ya, teman-teman, ya, gitu, website. Ini juga bisa jadi selain store visit, ya, akun IG, ya, visit ke IG kita. Itu juga bisa, ya. Oke. Nah, ini ada banyak jalan lah sebetulnya, ya. Cuman yang mau kita highlight hari ini adalah kita mau masukin orang tuh ke website, ya. Oke. Pertanyaannya kenapa sih website? Oke. Kira-kira kenapa website? Ya, kenapa kita arahin orang salah satu ke website, ya. Nah, karena gini, ya. Nah, di tahap consideration, ya, goals-nya kita tuh apa sih, teman-teman? Coba ada yang bisa jawab? Di tahap consideration, goals-nya kita tuh apa sebetulnya? Oh, kalau ada contekan kemarin boleh dibuka kok. Ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Menurut Kak Jaka nih, coba di tahap consideration tuh tujuan kita tuh ngapain, Kak? Boleh nyontek banget. Ada tuh di contekan saya yang kemarin tuh. Tuh udah saya bantu di grup. Coba di tahap consideration tujuan kita sebetulnya ngapain sih? interest. Yes, ya, membangun interestnya orang dengan cara apa? Ya. Nah, ini nih, ya. Coba kita lihat di contekan saya di grup, ya. Nah, di tahap consideration itu tuh orang lagi ngapain? Lagi mikir-mikir, betul gak? Ya, di sini tuh dia lagi mikir-mikir, ya. Nah, ketika orang lagi mikir-mikir, kita mesti kasih tahu apa? Kita mesti kasih tahu sesuatu yang bakal jadi bahan pertimbangan dia, betul gak? Untuk saya ambil produk kamu nggak ya, gitu. Oke, saya ambil jasa kamu nggak ya? Nah, berarti kita mesti tampilkan apa? Nah, di sini kita harus memberitahu, ya, goalsnya kita, ya, ini adalah memberitahukan, ya, kelebihan produk atau jasa kita. Oke. Sebelum akhirnya
Ya, sebelum akhirnya dari apa namanya, dari sini orang tuh jadi mempertimbangkan, oh iya oke lah ambil kita gitu teman-teman. Ya, oke. Jadi di website ya, ketika orang mengunjungi website kita harus ada apa? Harus ada ini nih, kelebihan produk atau jasa kita tuh apa di situ ya, oke. Orang datang ke toko, tujuannya tuh sebenarnya buat ngapain sih ya? Kan kadang-kadang kalau misalnya saya pengen loh beli laptop ini gitu, cuman saya masih kurang yakin. Karena saya kurang yakin, maka saya datang ke tokonya, betul gak? Harapannya apa ya? Harapannya kan teman-teman bisa pegang barangnya, betul gak? Saya bisa pegang barangnya, saya tahu nih bahannya apa, saya tahu spesifikasinya seperti apa, waktu saya pakai bakal lemot nggak ya, kurang lebih seperti itu, betul nggak? Pengen merasakan experience-nya, berarti apa? Saya pengen merasakan apakah kelebihan yang ditawarkan oleh produknya kita, yang ditawarkan oleh produk atau jasa tertentu itu cocok buat saya nggak gitu loh, sebagai seorang customer, betul nggak teman-teman ya? Orang ke marketplace dia mau ngapain? Ya kan dia baca-baca reviewnya, betul gak? Ini reviewnya gimana nih, barangnya bagus beneran gak gitu? Dia butuh diyakinkan. Karena kenapa? Dia lagi dalam tahap proses mikir-mikir. Oke? Ya. WA, dia kan bisa nanya-nanya. Betul gak? Ya, dia visit ke Instagram, dia pengen lihat portofolio kita seperti apa. Ya, betul gak? Atau apa sih yang kita apa yang sedang berusaha kita sampaikan gitu. Ya. Oke, kadang-kadang kan ada orang mampir ke akun IG kita mau ngeliat tuh, ini demo produknya seperti apa, betul gak? Ya. Nah, jadi di sini sama halnya ya di website. Website itu adalah tools kita untuk kita melakukan ini nih, ya, untuk kita mengamalkan, ya bukan mengamalkan sih, memenuhi tujuan consideration kita. Ya, oke. Dan kenapa website? Dari data yang kemarin nih, ya, yang di pertemuan pertama itu masih merupakan ya salah satu channel orang untuk melakukan pertimbangan ya. Kemarin kan kita udah baca ya bahwa orang tuh tahu brand baru dari mana ya, dan kemudian orang tuh tahu informasi tentang suatu brand baru tuh dari mana gitu ya, salah satunya dari website ya. Jadi website itu masih relevan, oke. Nah sekarang ya, karena kita udah tahu nih bahwa website itu adalah tools untuk consideration ya. Website itu bukan tools untuk awareness ya teman-teman ya. Karena kenapa? Karena website itu gak mungkin orang itu langsung tahu website kita. Pasti orang tahu website kita itu karena dikasih tahu, entah dari brosur kita, entah dari iklan kita, entah dari Google ya, baru tahu website kita gitu. Jadi intinya adalah website itu pasti touch point kedua, bukan touch point pertama ya. Oke. Sampai sini dulu nih Mas, bisa diterima nggak untuk informasinya tentang website? Aman semuanya? Aman? Aman ya? Oke. Ya kalau sudah kita lanjut ya. Nah sekarang kita udah ngerti nih ya, website itu penting banget ya. Website itu penting banget. Nah sekarang gimana sih caranya bikin website kan gitu, betul ya? Gimana caranya bikin website ya, dari ya mungkin kita kadang-kadang bingung ya, kok kalau saya ketik www.apa.com muncul tuh websitenya, betul nggak? Nah gimana cara bikin kayak gitu kan gitu, betul nggak ya? Nah pertama-tama di sini kita akan kenalan dengan dua istilah ya, yaitu apa? Yaitu hosting dan domain. Ya, ini mungkin kita sering dengar ya, hosting apa gitu ya, domain apa gitu, itu kita sering dengar ya. Cuman kan kalau ditanya apa sih hosting, apa sih domain, kan kita kadang-kadang bingung juga ya, betul gak? Ya. Nah jadi gini ya, simpelnya adalah untuk bikin website kita butuh yang namanya hosting dan domain ya. Bikin website itu sama kayak kita bikin toko teman-teman ya. Simpelnya gini aja, bikin website itu sama banget, sama persis sama kayak kita tuh bikin toko ya. Kalau kita mau bikin toko, pertama-tama kita butuh apa? Yang pasti butuh tempat, betul gak? Ya, oke. Butuh tempat dulu ya. Nah makanya ya kita perlu sewa tempat gitu ya. Nah sewa tempat itu kan kita bisa sewa entah lapak ya, entah kios gitu, atau bahkan ruko
Ya, kita bisa sewa sampai ruko. Ya, berarti kan gede atau kecil tempatnya, ya. Nah, tempatnya itu disebut sebagai hosting. Ya, oke. Jadi kalau kita sewa hosting berarti kita tuh sewa tempat di dunia maya gitu ya. Untuk bisa kita pakai buat ngapa-ngapain gitu loh. Oke. Nah, setelah kita sewa tempat, biar orang ketemu kita, ya, atau orang bisa nyari kita mesti pasang apa? Papan nama, betul gak? Ya. Jadi papan nama kita ya itu adalah namanya domain ya, atau alamat ya, bukan papan ya, alamat lah, alamatnya kita gitu ya. Jadi orang tuh bisa ketemu kita ya, kayak contoh nih di One to Code itu kan, ruko dan Mukut Baru Blok LB2 nomor 24 gitu ya. Nah, jadi kalau orang datang ke LB2 nomor 24 udah pasti ketemu One to Code beserta kafenya gitu. Ya, oke. Sampai sini cukup jelas ya. Ini namanya domain gitu ya. Nah, jadi tempat dan alamatnya gitu. Jadi kita sewa tempat dan sewa alamatnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, jadi gimana sih cara beli hosting? Gimana cara sewa domain? Gimana cara sewa hosting? Nah, sebetulnya cukup simpel ya. Nah, sekarang saya akan demokan ya, teman-teman ya. Oke? Boleh yuk sama-sama kita buka browser kita yuk. Ya, kita buka Google. Sudah? Sudah ya? Ya, ada iklan. Oh ya, koneksi saya jelas nggak teman-teman? Putus-putus nggak? Saya mau nanya dulu. Jelas. Jelas ya, aman ya? Oke. Nanti kalau saya putus-putus bilang ya, soalnya kita kan lagi full online semuanya. Ya, takutnya ada yang ketinggalan. Oke, kalau sudah ya, nah di Google teman-teman sebetulnya gampang ya, bisa cari langsung adalah jasa hosting. Cari jasa hosting, ya nanti keluar tuh. Nah, ini yang sponsor ini iklan ya teman-teman ya. Ini iklan ya, tuh sponsor ya, tuh ya, ada Rumah Web, ada Ide Web Host, ya ada Niaga Hoster, ya ada banyak ya. Ada Jagoan Hosting, Domainsia, itu ada banyak banget. Ya, betul gak? Nah, ini namanya adalah kita bisa sewa hosting, ini perusahaan hosting ceritanya gitu ya. Ada Rumah Web, Ide Web Host, ya. Ada Hostinger, ya, dan sebagainya. Oke? Nah, ini kalau kita sewa hosting biasanya tuh ditawarin tuh, ya. Nah, ini berapa nih gede ininya ya, kapasitasnya gitu ya. Ini 1 giga ya, ini unlimited gitu ya. Oke. Nah, biasanya membedakan antara ini kan ada yang 15.000, 17.900, 29.900 ya. Ini apaan sih gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kan dari sisi besar kapasitasnya kan ini kan 1 giga nih. 1 giga ke sini kan udah jelas nih, ini beda nih, unlimited gitu ya. Nah, kalau ini ke sini apa bedanya? Ya. Nah, ternyata di sini ya bedanya itu juga biasanya ada di ya, selain kapasitas dia ada di ini performa dari hostingnya gitu ya. Jadi makin tinggi performa hosting kita itu makin cepat website kita, makin dia makin bisa menghandle orang-orang secara lebih cepat gitu ya. Orang kalau lalu lalang ya, kita ngomong adalah traffic ya, bisa menghandle traffic lebih banyak dan lebih cepat gitu ya. Oke. Sampai sini dulu nih, ada pertanyaan nggak? Aman ya? Nah, ini beda perusahaan hosting itu dia beda penawaran ya. Oke, beda perusahaan hosting dia beda penawaran. Gitu. Ya, ini kalau ini kayak ini dia 50 giga, ini 100 giga, ini 200 giga gitu-gitu ya. Ini beda penawaran ya. Nah, cuman ya ini trik buat teman-teman ya, tips buat teman-teman. Selalu pilih ya hosting yang sudah termasuk SSL-nya. Ya, karena kenapa? Karena nanti ya kalau misalnya nggak ada SSL, setiap kali orang mau masuk ke website kita itu ada tulisan tuh warning, ya potential security ahead. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Ya, itu adalah website-website yang tidak punya SSL. Jadi pastikan kalau kita lagi sewa hosting, ya ini sewa hosting yang sudah termasuk SSL. Oke? Nah, sekarang gini ya, biasanya kalau
terus cara sewa domain gimana? Ya. Nah, kalau misalnya kita sewa domain itu sebetulnya nggak usah pusing ya. Biasanya perusahaan hosting itu kalau kita beli hosting itu pasti ditawarin domain. Kalau kita beli domain itu sudah pasti ditawarin hosting gitu ya. Jadi biasanya udah satu kesatuan paket. Nah, sekarang saya akan bedah spesifik lebih spesifik lagi. Kita pakai rumah web ya. Karena kenapa? Karena hosting kita yang sekarang ini itu pakai rumah web. Ya. Nah, jadi gimana sih cara belinya? Ya, tinggal klik aja beli sekarang, nanti diarahkan ke sini. Nah, ini kita pilih yang mana? Pilihlah sesuai dengan kesanggupannya kita. Ya, biasanya untuk company profile atau cuman pengen menampilkan produk aja tidak ada transaksi, itu entry dan small itu udah cukup banget. Ya, antara entry atau small, ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bakal ada transaksi, ya, dan transaksi lumayan banyak, itu boleh pertimbangkan untuk ambil medium atau large, ya, oke? Nah, sekarang karena kita pengen yang kecil-kecilan dulu aja, yuk kita Ini saya akan kasih contoh ya. Nah, saya mungkin pilih yang entry dulu nih, saya klik pesan sekarang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini langsung ditawarin tuh, mau termasuk domain nggak, gitu ya? Nah, ini boleh nih. Ya, kita ketik di sini domain kita. Nah, contoh ya. Nah, ini ya. Saya cari domainnya. Tuh ya. Oh, masih ada nih ya. Nah, di sini kita pilih aja tuh ya yang kita mau gitu loh ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu yang perbedaannya .com, ID gitu. Kan kita yang lazim tuh .com gitu ya. Iya. Itu ngaruh gak sih di? Nah, jadi ini pertanyaan bagus nih ya. Apa bedanya .com, .id, .org gitu-gitu ya, oke? Dari sisi SEO itu tidak ada bedanya. Ya. Dari sisi SEO tidak ada bedanya, ya. .online, .xyz semuanya itu sama, bisa naik ke halaman pertama. Oke? Nah, bedanya dari sisi apa? Bedanya itu dari sisi gengsinya, ya, dan dari sisi familiarnya seseorang gitu ya. Nah, sekarang gini ya, orang-orang itu kalau dikasih link ya, link.com sama link yang aneh-aneh kayak contoh nih, link .cloud deh gitu ya. Oke? .cu gitu ya. Nah, orang-orang lebih punya rasa trust yang mana, apakah .com atau .cu? Ya, pasti orang-orang akan lebih trustnya atau lebih nyaman untuk klik website yang .com, betul gak? Daripada .cu. Ya, oke. Nah, jadi itu ya bedanya di situ. Ya, cuman kalau dari sisi SEO itu sama-sama bisa dinaikin ke halaman pertama ya. Saya pernah naikin .online kok ke halaman pertama juga gitu ya, di kata kunci yang lumayan padat persaingannya gitu. Masih ada nggak ya? Oh, udah nggak ada ya. Domainnya dia nggak perpanjang gitu ya. Waktu itu saya bantu ini nih, CV Darmawan Sukses Abadi untuk naik ke ini juga ya, kata kunci distributor pulpen pilot ya. Oke. Sampai sini cukup jelas semuanya? Aman? Oke ya, aman ya. Nah, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, di sini ya tinggal kita pilih ini aja, tinggal kita pilih ininya. Apa namanya? Domainnya gitu ya. Contoh saya pengen yang .com deh, ya saya daftar gitu ya. Nah, ini biasanya dia akan upsell kita gitu loh ya. Dia akan upselling kita. Di sini ada privacy protection gitu-gitu, ini upselling nih ya. Kalau diaktifkan berarti nanti data Nah, jadi website itu sebetulnya ya, ini saya kasih tahu nih. Website itu bisa kita cek tuh siapa pemiliknya. Ya, kalau misalnya ini kita aktifin tuh kita nggak kecek gitu. Ya, jadi private gitu.
ya. Nah ini biasanya ada paket-paket juga ini dapat nih domain gratis ini dan ini gitu ya. Oke. Nah kalau udah ya, kalau misalnya kita nggak mau tambah apa-apa gitu ya, nggak nambah topping apa gitu, kita lanjutkan ya. Nah ini cek dulu nih udah bener belum ya domain yang ini gitu ya, hosting yang ini gitu ya. Nah kemudian periode pembayaran juga biasanya untuk hosting itu kita bisa atur ya, setahun atau per bulan atau per 3 tahun gitu ya. Nah untuk beberapa perusahaan hosting tertentu itu kalau kita bayar 3 tahun itu gitu ya, ini bisa jadi lebih murah gitu ya. Nah kalau yang si rumah web ini ya bayar per tahun lebih murah ya. Oke. Nah ini kalau bayar per bulan ya juga bisa gitu, cuman jadi harganya jatuhnya agak lebih mahal gitu ya, kalau lebih seperti itu. Oke. Nah kalau udah selesai ya kita lanjut. Nah ini sama lagi ini upselling lagi, ini topping lagi ya. Kalau udah kita lanjut ya. Nah ini tinggal kita daftar aja ya dengan nama, email segala macam. Makanya tadi kan saya minta ke teman-teman untuk kasih email dan kasih nama websitenya ya, untuk kita daftarin ke sini sebetulnya ya. Oke, cuma tenang aja, alamatnya pakai alamat saya ya. Oke. Nah kalau udah tinggal diisi semuanya, tinggal klik transaksi teman-teman ya. Ini saya coba dengan contoh ya. Nanti ya tinggal didaftar aja gitu ya. Password ya, tapi intinya teman-teman tahu lah ya gitu. Jadi tinggal payment aja, udah selesai. Setelah di payment ya itu langsung dapat tuh WhatsApp yang kayak tadi teman-teman terima gitu ya. Prosesnya sesimpel itu ya. Jadi nggak sulit lah untuk kita beli domain dan hosting ya. Oke. Nah kalau sudah ya berarti ini saya sudah demokan ya untuk proses pembeliannya ya teman-teman ya gitu. Nah kalau sudah ya, nah berarti tinggal kita praktekkan nantinya gitu ya. Oke. Nah sekarang gini ya, sekarang kita udah tahu nih ya, website itu adalah tempat orang mendarat dari suatu ya, entah itu konten kita, entah itu Google ya. Intinya adalah bukan pos pertama ya, tapi pos kedua gitu ya, atau pos consideration kita. Nah sekarang gitu nih pertanyaannya ya. Oke. Mungkin kadang-kadang kita bingung ya. Oke, di website kita mau isi dengan apaan ya gitu. Nah kadang-kadang kita juga akhirnya jadi ini ya, ngelihat website lain gitu, betul gak? Terus udah gitu, di website lain ada about us, ada galeri, ada gitu-gitu. Ya udahlah kita ikutan aja gitu, betul gak teman-teman? Ya kontennya jadi copas doang gitu loh ya. Oke. Nah boleh nggak kita copas? Boleh aja ya. Cuman sayang banget ya kalau teman-teman sudah invest ke infrastruktur website, itu sayang banget kalau tidak dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Nah makanya kita pengen website kita itu dari pertama kita beli ya sampai kita bikin itu sudah kita pastikan ya konten itu adalah SEO friendly ya. Itu sayang banget kalau enggak ya. Sekali teman-teman salah optimasi itu ngerubahnya itu butuh waktu 6 bulan sampai setahun ya. Makanya kalau kita handle orang-orang yang sudah salah dari awal itu, itu waktu rubahnya itu susah banget tuh, bisa makan 5 bulan 6 bulanan ya. Oke. Nah jadi makanya di sini ya, jadi apa dong yang mesti saya isi di sini ya. Nah sekarang gini ya, simpelnya gini ya, teman-teman harus melihat Google itu sebagai sebuah entitas bisnis ya. Kalau entitas bisnis pasti dia pengen jaga nama baik dia, betul gak? Ya, dia nggak mau kehilangan market share-nya dia, oke? Atau dia tuh nggak pengen kehilangan pelanggannya dia, simpelnya gitu deh.
ya. Nah, jadi dia ngapain? Nah, kalau kita googling, ya contoh nih, saya googling kursus ya programming gitu ya, saya enter. Nah, pasti yang ditampilkan di sini ini websitenya bukan website yang aneh-aneh gitu, pasti website-website yang merekomendasikan kursus programming, betul gak? Oke? Ya, dan ini Google sudah sortir sedemikian rupa sehingga gitu ya. Jadi website-website yang masuk di halaman pertama itu memenuhi kriteria dia. Jadi satu hal yang perlu kita ingat adalah Google itu punya kriteria. Ya, Google itu punya kriteria website-website seperti apa nih yang akan dia tampilkan di halaman pertama. Ya, oke. Nah, salah satunya adalah Google itu pengen banget ya atau suka banget ya sama website-website yang bisa memenuhi ekspektasi orang yang mencari suatu kata kunci tertentu. Nah, ini kuncinya teman-teman ya, ini kuncinya. Ya, Google, ya ini saya tuliskan ya. Google ya ingin ya atau suka ya, Google sangat suka ya dengan website yang apa tadi memenuhi ekspektasi ya atau kebutuhan orang yang mencari suatu kata kunci tertentu ya. Oke. Ini kata kuncinya teman-teman ya. Jadi website kita itu harus memenuhi